Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita membaca bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus memulai surat ini dengan satu introduksi. Ini adalah salam, seperti seseorang layaknya menuliskan surat. Dari siapa? Kepada siapa? Ini surat yang formal, dituliskan oleh Paulus. Dan ini penting, harus ada. Karena ini memberitahu kita apa artinya menjadi orang Kristen. Kata di Efesus, kalau saudara memperhatikan itu, kata di Efesus ini sebetulnya tidak ada di dalam naskah awalnya, yang paling tua. Itu sebabnya ini mungkin adalah surat yang umum yang disebarkan kepada gereja-gereja di zaman itu. Saudara kalau membaca Wahyu, di situ ada kepada 7 gereja. Nah, Efesus yang pertama. Lalu surat ini kemudian disebar kepada ke-7 jemaat yang lain. Di gereja di Asia kecil. Jadi pesannya itu universal untuk gereja di segala zaman. Berarti ini surat yang bukan untuk orang-orang Kristen yang spesial. Yang hidupnya sudah melayani Tuhan begitu giatnya. Hamba-hamba Tuhan, bukan. Ini adalah surat untuk anggota gereja biasa. Secara umum, sama seperti kita semua. Ini adalah surat untuk kita semua. Surat yang begitu ringkas, tetapi sangat komprehensif. Teliti. Meliputi banyak hal tentang 2 poinnya. Kristus dan gerejanya. Sepanjang Efesus ini. Ini surat yang mengajar kita tentang Kristus dan apa tugas kita sebagai tubuh Kristus. Apa artinya menjadi orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Surat yang begitu fokus kepada Kristus dan gerejanya ini. Apa yang Kristus sudah kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan. Surat ini begitu penting. Yang mengajarkan kepada kita keseluruhan aspek hidup kita. Siapa kita? Bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Kita akan menjadi seperti apa? Dan apa yang harus kita kerjakan sekarang? Itu sebabnya saudara-saudara, surat ini mengajarkan kita apa artinya menjadi Kristen. Dan jika dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka akan mengubah hidup kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan 3 hal tentang orang Kristen di dalam surat ini. Yang pertama, orang Kristen adalah orang yang mengakui kehendak Allah. Paulus berkata, aku seorang rasul oleh kehendak Allah. Jelas. The will of God. Kehendak Allah. Artinya ini bukan keinginan dia. Bukan keinginan Paulus sendiri menjadi rasul. Ini adalah rencana Tuhan sendiri untuk Paulus. Allah adalah Allah yang membuat rencana. Dan apa yang ia rencanakan pasti terjadi. Allah tidak mungkin salah. Dan ia berkuasa menggenapkan rencana dia. Tuhan kita sendiri, saudara-saudara. Yesus Kristus mengalami penghiburan yang besar di dalam pengertian ini. Inkarnasi Kristus itu tidak terjadi karena kebetulan. Oh, Allah kemudian sadar, ternyata ia baru tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Cilaka. Maka ia harus berencana untuk utus anaknya ke dunia.
menjadi manusia. Tidak, saudara-saudara. Seluruh kehidupan Yesus bukan kebetulan. Yesus sendiri sering mengatakan bahwa hidupnya sedang menuju ke satu waktu yang khusus, yang sudah dipersiapkan untuk dia. Saya ambil contoh, saudara-saudara. Yohanes mencatatnya demikian. Peristiwa ini adalah waktu perkawinan di Kana. Waktu itu kehabisan anggur. Lalu ibunya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata apa kepada ibunya? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Contoh yang lain, saudara-saudara. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, lalu di situ timbul pertentangan tentang asal Yesus. Lalu mereka mau tangkap Yesus. Yohanes mencatat apa? Tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Saatnya belum tiba. Dan setelah saatnya tiba, saudara-saudara, Yesus memberitakan kematiannya kepada para murid. Ia berkata begini, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah, untuk saat inilah aku datang ke dalam saat ini. Saudara-saudara, jadi ada satu jadwal ilahi, divine appointment, yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Semua yang terjadi di dalam hidup Yesus tidak ada yang kebetulan. Demikian juga terjadi kepada Paulus. Aku seorang rasul oleh kehendak Allah. Paulus jelas sekali sadar bahwa Allah punya rencana terhadap hidup dia. Dan ketika saatnya tiba, dia menjadi rasul. Silakan aniaya orang Kristen. Tuhan memandang dari surga. Dia silakan, kamu kerjakan apa? Saatmu belum tiba. Itu sebab saudara-saudara, hal yang sama yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Saudara jadi apa sekarang? Itu bukan kebetulan. Itu semua di dalam rencana Allah. Dan apa yang menjadi rencana Allah seringkali bukan apa yang kita rencanakan. Paulus tidak pernah ingin jadi rasul. Jauh daripada hal itu, saudara-saudara. Bahkan firman Tuhan mencatat ia sendiri pernah menjadi seorang yang sangat melawan Tuhan. Kisah Rasul mencatat begini. Sementara hati Saulus berkobar-kobar ingin mengancam dan membunuh orang-orang Kristen. Ini loh yang tulis surat ini yang kita baca. Ia minta surat kepada imam besar. Supaya bisa membawa orang-orang Kristen di Damsyik ke Yerusalem untuk dianiaya dan dibunuh. Kita minta surat supaya kita bisa ngabarin Injil ke sekolah-sekolah. Saulus bukan. Justru minta surat supaya bisa bunuhin satu-satu. Ini kebalikannya dari apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara. Hatinya begitu melawan Tuhan. Ia tidak mungkin menginginkan menjadi seorang rasul. Malah ingin bunuh mereka. Inilah. Kehendak Allah dan kehendak manusia itu selalu berbeda. Saudara-saudara. Selalu jauh, itu sebabnya kehendakmu setingginya langit. Jauh melebihi kehendak manusia yang selalu salah, selalu kotor. Saudara-saudara, hati Saulus begitu jahatnya ingin membunuh orang-orang Kristen yang ikut jalan Tuhan itu. Tetapi di tengah jalan, sebelum dia sampai ke Damsyik, tiba-tiba cahaya turun dari langit mengelilingi dia. Dia jatuh ke tanah. Dan di situ ia mendengar suara Tuhan Yesus berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kamu bukan menganiaya orang-orang itu. Kamu menganiaya aku sendiri. Itulah waktu Tuhan, saudara. Saatnya Tuhan sampai kepada Saulus. Dan saat yang terjadi itu bukan kebetulan. Kenapa saudara bisa menjadi seperti sekarang? Itu tidak ada kebetulan. Semua sudah Allah rencanakan.
saudara-saudara. Demikian hidup kita sekalian. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita itu kebetulan. Semua adalah rencana Allah yang baik bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 28. Saudara mengetahuinya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu jangan lupa yang terakhirnya, saudara-saudara. Intinya, kita sebagai anak-anaknya, kita tidak bisa lepas daripada rencana Allah. Seluruh hidup kita dari lahir sampai mati itu tidak pernah mengagetkan Tuhan. Oh, Tuhan kaget. Kenapa engkau tiba-tiba jadi begini? Kenapa engkau tiba-tiba jatuh sakit? Tidak ada itu, saudara. Semua itu sudah ada di dalam rencana Allah bagi anak-anaknya. Itu sebab di dalam pemandangan surga, Allah menggunakan semua kejadian di dalam hidup kita, termasuk yang paling buruk sekalipun, untuk menjadi berkat bagi kita. Saudara, jikalau melihat satu kain yang indah, saya tidak tahu saudara senang nggak kain? Ya, indah sekali, luar biasa. Paduan daripada warna dengan motif corak yang luar biasa indahnya. Dirajut oleh seorang ahli. Itu dia memadukan benang-benang sutra itu, yang beraneka warna itu, satu persatu. Dan ahli itu menghasilkan desain yang begitu rumit, yang baru akan terlihat jelas saat sudah menjadi pakaian. Lalu dipamerkan untuk orang-orang mengaguminya. Sama juga saudara-saudara. Tuhan sedang merajut hidup saudara. Bersabarlah di dalam segala kesulitan. Mungkin saudara tidak suka hidup saudara yang sekarang. Tetapi Tuhan punya rencana, caranya sendiri untuk membentuk kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna di tangannya. Jadi kalau kita terus di dalam rencana hidup kita sendiri, agenda sendiri, percuma. Hidupnya sia-sia. Tuhan tidak bisa pakai. Mungkin kelihatan sukses, tetapi itu bukan dari Tuhan. Tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tetapi kita ikut Tuhan. Ada sangkal diri, ada pikul salib. Itu selalu begitu. Orang yang ikut Tuhan. Tetapi dia pakai untuk rencananya yang mulia itu untuk saudara. Luar biasa saudara-saudara. Orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Menjadi orang yang berguna di tangan Dia. Sadarkah saudara terus dibentuk makin menjadi indah seperti Kristus? Itu tujuan semua kita. Menjadi makin mirip dengan Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan mati untuk kita. Supaya terus hidup kita dirubah menjadi seperti Kristus. Caranya, saudara, memang tidak selalu sukacita. Seringkali menyakitkan, pahit, saudara-saudara. Bukan cocok dengan apa yang kita mau. Tetapi Tuhan yang merencana, Dia tahu yang terbaik. Untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ia sedang terus bekerja untuk memunculkan karakter Yesus itu di dalam diri kita. Kalau saudara tahu Tuhan mempunyai rencana membentuk saudara, maka itulah yang memberikan saudara kekuatan untuk tetap stabil di tengah segala kesulitan yang dialami. Paulus berkata, aku Rasul Kristus Yesus. Saudara-saudara, dari perkataan ini kita bisa mempelajari dua hal. Aku, bukan aku sendiri. Aku seorang Rasul Kristus. Saudara perhatikan daripada kalimat salam pembuka ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Kata Rasul ini, saudara-saudara, berarti ia bukan seseorang yang dipanggil untuk membicarakan dirinya. Seorang Rasul tidak pernah dipanggil untuk membicarakan pendapatnya sendiri. Pikirannya sendiri. Tidak ada. Dia sendiri mengakui sumbernya adalah Allah. Dia yang mempunyai kehendaknya itu. Ini sungguh-sungguh saudara-saudara. Menyiratkan kerendahan hati Paulus yang luar biasa. Kita mau ikut. Kita mau meniru dia di dalam hal ini. Ia menempatkan diri sebagai wakil Kristus. Selalu begitu. Perwakilan Kristus. Ia bicara apa yang Kristus bicara. Mirip seperti duta besar.
Dia diutus untuk bicara atas nama Kristus. Paulus yang begitu hebatnya, saudara, secara manusia. Semuanya dia miliki, karunia, kognitif, intelektual, segala luar biasa, saudara. Tetapi memberikan teladan bagi kita. Rendahlah hatimu. Itu sebabnya Paulus tidak bangga diri yang sudah mencapai banyak hal di dalam pekerjaan Injilnya. Tidak ada. Dia tidak tuliskan dari Paulus yang sudah menginjili begini. No. Paulus bilang, akulah seorang rasul Kristus Yesus. Ini menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Saudara-saudara, Paulus sungguh-sungguh mengakui bahwa ia bisa jadi rasul itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang memilih dia. Tuhan yang merencanakannya untuk dia. Kristus Yesus yang memanggil Paulus juga memanggil kita. Kristus memanggil kita untuk ikut dia. Sangkal diri, pikul salib, artinya kita belajar untuk tidak egois lagi. Belajar untuk tidak mementingkan diri lagi. Belajar untuk tidak menghabiskan waktu untuk ambisi pribadi. Tetapi apa yang mempermuliakan Kristus, itu yang kita kerjakan. Saudara-saudara. Ikut Yesus itu berani menghadapi segala kesulitan dengan jiwa yang konsisten dan pantang menyerah. Pandanglah Kristus senantiasa. Dia memimpin kita, saudara-saudara. Yang kedua, di dalam kalimat akulah Rasul Kristus Yesus ini, selain rendah hati, kita belajar Tuhan yang berkuasa memakai Paulus menjadi alatnya. Dia tidak buang Paulus. Setelah bertobat daripada penghujat dan pembunuh itu, Tuhan memakai dia menjadi hambanya. Saulus yang tadinya begitu sombong, rasa diri besar, sekarang setelah bertemu Kristus, dia menjadi kecil. Sehingga dia merasa tidak layak, betul-betul tidak layak, saudara. Barulah di situ Tuhan memakai dia besar-besaran. Ini selalu paradoks yang kita seringkali tidak ngerti. Saudara, barang siapa di antara kita merasa diri hebat, justru Tuhan tidak pernah mau pakai kita. Tetapi jika seorang merendahkan dirinya, maka Tuhan akan memakai dia. Saudara ingat perkataan Paulus, apa yang bodoh bagi dunia, justru Tuhan pakai, mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Saudara-saudara, jika Tuhan bisa memakai Saulus yang begitu jahat tadinya, Tuhan juga bisa memakai kita. Layanilah Tuhan, saudara-saudara. Itulah kehendak Allah bagi kita. Yesus yang sudah mati dan menjadi raja kita, harus kita layani. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Kita lihat hidup Paulus. Firman Tuhan berkata dia mencoba sekuat tenaga. Ini setelah bertobat nih, saudara. Dia mencoba sekuat tenaga. Bukan seolah-olah segala-gala tergantung Tuhan. Tuhan tidak menggerakkan saya. Bagaimana saya mau bekerja untuk Tuhan? Tunggulah Tuhan mengerjakan saya. Menggerakkan hati saya. Tidak. Paulus bekerja sekuat tenaga. Ini di dalam Kisah Rasul. Untuk apa, saudara? Mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk percaya Yesus adalah Mesias. Apa sih, saudara, hidup yang kita harus kerjakan di dunia ini? Kita yang adalah garam dan terang itu, selain mempengaruhi orang-orang lain, tidak ada lagi. Saudara diberikan pengaruh, diberikan karunia untuk berbisnis. Kasih pengaruh itu kepada orang. Bahwa Kristus yang sudah kasih saya ini. Saudara yang diberikan kepintaran menjadi guru, kasih pengaruh itu. Pengaruhi orang. Bukan paksa orang, saudara-saudara. Kita bukannya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan seseorang Kristen. Roh Kudus itu bekerja. Ketika kita berjuang sekuat tenaga mempengaruhi orang-orang yang belum percaya untuk percaya Yesus adalah Mesias. Itu yang dikerjakan Paulus. Setelah dia bertobat, saudara. Itu cirinya. Karena Tuhan berkata, kamu adalah garam. Garam dimasuk sup, baru ada artinya. Jangan dibuang di jalan.
Saudara-saudara, kalau dimasukkan sup, baru ada fungsinya. Terang, nyalakan di tempat gelap, baru ada fungsinya. Saudara-saudara, kalau nyala di tempat yang sudah terang, apa fungsinya? Terang itu tidak ada. Saudara-saudara, justru kita mempengaruhi orang sekitar yang belum Kristen. Kita mempengaruhi mereka, paling tidak mereka tahu kita orang Kristen. Saudara-saudara, tanda untuk orang yang sudah bertobat adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain datang dan mengenal Tuhan. Bukan hidup menjadi sandungan, tetapi hidup memberikan pengaruh Kristus. Itu penting sekali, saudara-saudara. Setelah saudara meninggal dunia, apa yang mau orang ingat di dalam hidup saudara? Ini pertanyaan yang terus-menerus harus kita pikirkan. Apa yang saudara mau tinggalkan untuk keturunanmu? Uang yang banyak pasti akan dilupakan. Saudara-saudara, apa saudara ingin perkataan yang menyakiti orang lain diingat terus? Pasti tidak, bukan. Marilah kita kembali kepada kehendak Tuhan. Takluk kepada kehendak Dia. Meskipun dunia ini goncang, Allah kita duduk di atas tahtanya. Saudara-saudara, di Efesus itu ada orang-orang semuanya sembah dewa-dewi itu. Ada yang namanya Dewi Diana. Kuilnya itu luar biasa besar dan megahnya, saudara. Di mana sekarang? Sudah hancur menjadi puing. Tetapi Tuhan kita tetap berdaulat di atas rencana dan kehendaknya yang mulia. Itu sebab kita mau rendah hati, menaruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, agar Dia boleh terus membentuk dan memakai kita. Ini menuju kepada poin selanjutnya, saudara, yang akan kita bahas. Kedua, yaitu apa itu definisi orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen adalah orang yang mengenal, mengakui kehendak Allah, dan menaklukkan diri di bawahnya. Dan yang kedua, kita melihat di dalam salam ini, definisinya, orang Kristen itu apa? Paulus berkata kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus menggambarkan orang Kristen di dalam dua hal. Yang pertama, orang kudus. Orang Kristen adalah orang kudus. Kata orang kudus ini artinya apa, saudara? Artinya dipisahkan. To set apart. Dipisahkan dari apa, saudara? Dari dunia. Sehingga gereja itu adalah kumpulan orang-orang kudus. Gereja bukan institusi. Gereja bukan gedung. Gereja adalah kumpulan orang-orang kudus. Di dalam pengertian tentunya orang-orang berdosa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang dipisahkan oleh Tuhan dari dunia. Sehingga orang Kristen itu menjadi orang yang unik. Yang berbeda dari dunia ini, saudara-saudara. Bukan unik karena rambutnya ungu. Ya saudara-saudara, pakai anting yang... Bukan. Berbeda bukan di dalam hal itu. Tetapi keanggunannya, keindahannya, karakter Kristusnya. Terus terlihat mempengaruhi orang lain. Itu yang berbeda. Dipisahkan oleh Tuhan dari dunia, itulah orang kudus. Sehingga orang Kristen menjadi unik, berbeda, dipanggil oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan. Paulus sendiri berkata kepada jemaat Galatia begini, saudara. Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk apa? Selanjutnya menulis begini Paulus. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Kenapa Kristus mati? Untuk lepaskan kita. Pisahkan kita dari dunia yang jahat ini. Apakah ini yang terjadi kepada orang Kristen di zaman ini? Kita bukan hanya pergi ke gereja setiap minggu. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh sudah terpisah dari dunia
Itu pengertiannya, saudara. Ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Mereka adalah orang-orang kudus di seluruh gereja, seluruh dunia ini. Gereja yang berprinsip kepada firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang kudus. Orang kudus bukan orang yang sudah ditahbiskan oleh Roma Katolik menjadi orang suci. Santo-santo. Itu tidak sesuai dengan kitab suci. Seorang menjadi orang kudus bukan karena melakukan sesuatu, saudara-saudara. Itu bukan orang kudus yang dimaksud Paulus. Prosedur gerejawi tidak mungkin bisa menyatakan seseorang menjadi orang suci. Tapi yang benar adalah perkataan Paulus ini berlaku untuk semua orang Kristen. Bahwa kita semua adalah orang kudus di dalam pengertian orang itu dibersihkan di dalam hatinya. Orang kudus itu dipisahkan dari dunia. Karena apa, saudara? Dia dibersihkan hatinya. Hatinya yang gelap diberi terang. Hatinya yang jahat diberikan kesucian. Hatinya yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Dibersihkan daripada dosa. Dengan darah Kristus sehingga dosa-dosanya diampuni. Inilah posisi kita sebagai orang Kristen. Orang yang sudah menerima anugerah pengampunan darah Kristus sehingga kita terpisah daripada dunia. Dosa mempengaruhi semua keberadaan kita, saudara-saudara. Pikiran kita, hati kita. Sehingga itulah pembersihan oleh darah Kristus juga mencakup seluruh pikiran dan hati kita. Itu sebabnya Paulus menulis di dalam Roma, berubahlah kamu oleh pembaruan budimu. Keseluruhan hidup kita. Karena engkau sudah diampuni dosanya. Itu loh saudara-saudara. Pembersihan oleh darah Kristus mencakup pikiran dan keseluruhan hidup kita. Seluruh keberadaan kita dibersihkan. Itu sebabnya orang Kristen secara esensinya memang sudah berbeda dengan orang dunia. Cilakalah jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Mereka berjudi, Kristen judi. Mereka berzinah, Kristen jinah. Itu tidak benar adanya, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang kudus yang sudah dipisahkan. Secara esensi di dalamnya sudah berubah. Kita tidak lagi mengikuti dia. Keinginan segala gaya hidup dunia. Karena kita sudah diberikan karakter Kristus. Terang Kristus di dalam hati kita. Paulus berkata surat ini ditulis kepada orang-orang kudus di Efesus. Saudara tahu Efesus itu seperti apa? Silakan membaca Kisah Rasul 19 di rumah. Efesus itu terkenal dengan kuilnya Diana. Bangga dengan Dewi Diana itu. Dia adalah Dewi kesuburan. Saudara-saudara. Kuilnya dibangun begitu besar, begitu megah. Menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Tetapi sayangnya saudara. Itu didirikan untuk menyembah patung Diana. Yang dari marmer putih itu. Yang dipercaya gambarnya itu langsung turun dari surga. Penduduk kota itu ada yang menjadi penyihir-penyihir. Ada yang main seks tidak karu-karuan. Main-main dengan kuasa setan, saudara-saudara. Semua di kota itu melawan Tuhan. Tetapi justru di kota seperti itulah Paulus datang untuk membawa Injil yang mengubah. Untuk berkhotbahkan Injil. Yang kita barusan baca ini salamnya saudara. Pelan-pelan orang-orang satu persatu datang kepada Kristus. Dan menjadi orang-orang kudus. Dan kepada merekalah Paulus menunjukkan surat ini. Tadinya kamu penyembah Diana. Sekarang kamu menyembah Yesus. Yang sudah menyucikan hatimu daripada segala dosa oleh darahnya itu. Ikutlah Yesus. Kamu adalah orang kudus yang sudah dipisahkan Tuhan. Kepada orang-orang Kristen di kota Efesus inilah, Paulus menantang mereka untuk hidup dipisahkan untuk Tuhan. Setiap orang Kristen sejati, di dalam beberapa hal terpisah dari dunia. Betul-betul saudara. Bukan berarti kita dibawa keluar daripada dunia. Tidak sama sekali. Karena itu bukan cara Tuhan bekerja. Kalau kita mau mati untuk Tuhan jauh lebih gampang.
Tetapi Tuhan suruh kamu harus hidup bagiku di dalam dunia. Itu caranya Tuhan bekerja. Kita dipisahkan dari dunia di dalam arti kita bukan milik dunia lagi. Tetapi kita milik Kristus. Itu sebab jika kita sungguh-sungguh milik Kristus, kita memiliki natur yang baru. Kalau kita memiliki natur yang baru, berarti arah kita, tujuan kita, semuanya baru di dalam Kristus Yesus. Kita sudah membahas Filipi panjang lebar. Saudara sudah mengertinya. Apa yang kita kejar. Nilai pengenalan akan Kristus itu jauh melebihi apapun yang pernah kumiliki di dalam dunia. Bahkan semua kuanggap rugi. Apakah yang dulu kumiliki itu sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Artinya apa saudara-saudara? Semua yang sudah kumiliki itu dari dulu bukan dibuang. Tetapi dikuduskan, dipakai untuk mempengaruhi orang lain datang kepada Tuhan. Itu bedanya saudara-saudara. Orang yang sudah melihat nilai Kristus begitu tingginya di dalam hidupnya. Apapun yang engkau berikan kepadaku untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itulah kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Makin dia kenal, makin dia tahu, oh Tuhanku, Kristus Yesus. Apapun yang kubikin, yang kupikir, kurencanakan bagi kemuliaan-Mu saja. Arah dan tujuan kita menjadi baru karena natur kita sudah diperbarui oleh darah Kristus yang mahal itu. Ini juga berarti bahwa meskipun menjadi orang kudus, bukan terutama menjadi orang baik, saudara-saudara. Semua orang kudus akan menjadi lebih baik. Proses. Ada prosesnya. Orang kudus akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terus menerus bertumbuh. Makin menunjukkan karakter Kristus. Nah ini Paulus mengajarkan kepada kita. Di dalam pasal kedua. Dalam surat ini saudara. Ayat 8 dan 9. Bahwa orang Kristen. Itu diselamatkan oleh kasih karunia. Anugerah Tuhan. Ya, itu bukan jasa kita. Melalui iman saja kamu itu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan. Tapi segera setelah itu Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang diselamatkan sudah ditetapkan untuk berbuat baik. Tuhan bekerja di dalam diri kita. Memampukan kita untuk terus menerus fokus kepada Kristus. Itu berbuat baik. Segala sesuatu yang dulu kuanggap untung, sekarang menjadi rugi. Makin hari hidupnya makin fokus kepada Tuhan. Tuhan beri apa? Dia berikan untuk menjadi pengaruh bagi kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, hidupnya itu untuk Tuhan, bagi Tuhan, melakukan perbuatan baik yang sudah dikerjakan oleh Roh di dalam hatinya itu. Tuhan bekerja di dalam diri kita. Memampukan kita terus untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Ini artinya, saudara, kita diselamatkan hanya melalui iman. Sola fide. Tetapi setelah diselamatkan, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Semua orang Kristen adalah orang-orang kudus. Dan semua orang kudus harus menjadi semakin kudus. Orang-orang kudus di Efesus, saudara. Dan dimanapun orang kudus berada. Surat ini ditujukan kepada mereka. Harus berdiri teguh di tengah dunia yang melawan Tuhan. Karena kita sudah dipisahkan dari dunia. Kita tidak boleh ikut gaya hidup dunia. Saudara-saudara. Kita berada di tengah dunia yang berdosa. Ingatlah itu. Orang-orang kudus ketika mendengar hal ini. Berarti kita itu ada di tengah dunia yang berdosa. Tuhan taruh kita di situ. Tuhan belum ambil kita pulang. Ngapain di situ? Tuhan taruh kita di tengah dunia yang penuh kekerasan. Perjinahan, perjudian di mana-mana. Kita dimampukan berdiri teguh. Sebagai orang-orang kudus. Yang mempengaruhi harumnya Kristus. Ketika kita berbisnis, bisnis dengan jujur.
Ketika kita berdagang, daganglah dengan jujur. Saudara membesarkan anak, ajar takut kepada Tuhan. Semuanya fokus kepada keadilan, kebesaran, kemuliaan Tuhan sendiri. Ingat, kita adalah orang-orang kudus yang sudah dipisahkan dari dunia. Jangan pakai cara dunia untuk mendapatkan keuntungan. Jangan pakai cara dunia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada, saudara. Semuanya dimulai baru dari hati kita. Roh Kudus itu yang menyimpan semua kemampuan untuk kita mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Orang-orang kudus dipisahkan dari dunia, menjadi milik Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Yang kedua, saudara, orang Kristen selain orang kudus adalah dikatakan oleh Paulus juga adalah orang Kristen adalah orang percaya. Percaya. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara iman. Di sini paling sedikit kita bisa mengerti dua hal. Yang pertama, kata percaya yang dipakai Paulus di sini artinya menjalankan. Menjalankan iman kita. Menjalankan apa yang kita ngerti. Menjalankan apa yang kita percaya. Saudara-saudara, ilustrasi yang cocok untuk hal ini adalah kita bisa melihat di dalam hidup Thomas. Saudara mengingat Thomas, rasul yang skeptis itu. Aku tidak mau percaya. Semua murid-murid itu mereka sudah duluan lihat Yesus bangkit. Thomas, kamu harus percaya Yesus bangkit. Thomas bilang, aku tidak mau percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Saudara-saudara, ini ketetapan daripada Thomas itu. Dia tidak bisa menjalankan imannya itu. Yang dia ngerti itu. Tiba-tiba Tuhan muncul di hadapannya. Dan berkata begini, Thomas, taruh jarimu di sini. Ulurkan tanganmu ke dalam lambungku. Thomas tersungkur. Dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Orang yang skeptis, yang berdasarkan rasio intelek itu tidak mencucukkan jarinya. Tidak, saudara. Orang beriman itu bukan menunggu sampai dia mengerti baru menjalankan. Tidak. Orang beriman percaya dan dia menjalankan. Dulu baru dia mengerti menyusul. Saudara mengertikah? Sungai Yordan itu tidak akan terbuka. Saudara-saudara, kalau orang tidak menginjakan kaki, barulah sungai itu selebah ke semua. Sampai ke pinggir. Karena mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Silakan masukkan kakimu. Tuhan, bagaimana mungkin sungai bisa terbuka segala rasional. Masukkan kakimu. Percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan berkata apa kepada Thomas, saudara-saudara? Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukan mengerti. Percayalah yang tidak melihat bahagia namun percaya. Dan Tuhan berkata kepada Thomas satu hal, saudara-saudara. Jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Kita harus percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak bisa menjadi Kristen kecuali kita percaya kepada Dia. Artinya seorang Kristen adalah orang yang telah mendengar Injil di dalam Kristus. Dan kemudian menjalankan apa yang ia percaya di dalam Injil itu. Tentunya saudara-saudara, iman ini mengandung 3 unsur. Tidak membabi buta. Yang pertama, saudara-saudara, iman di dalam percaya ini mengandung unsur intelektual. Iman melibatkan aspek pengenalan kita akan Allah. Artinya, saudara-saudara, kita kalau mau mempercayakan sesuatu yang berharga kepada seseorang, pasti kita harus kenal orang itu dulu. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi, saudara-saudara, firman itu harus kita setujui.
Waktu Saulus diterangi firman, ia menjadi percaya meskipun ia tidak mau, saudara-saudara. Meskipun ia tidak mengerti secara inteleknya, tapi ia mau percaya dulu dan jalankan. Yang kedua, saudara-saudara, ada unsur emosional. Jadi ini artinya, saudara-saudara, iman itu selain intelektual, jadi intelektual itu terus-menerus mengejar. Kita ikut PA, kita mendengar khotbah, terus mengejar apa yang kita percaya. Kita percaya dulu itu titiknya di sini. Masih jauh, kita tidak ngerti Tuhan. Pelajari firman-Ku, engkau akan mengertinya. Terus kita belajar, terus makin mengejar apa yang kita lihat di dalam iman. Kedua, saudara-saudara, unsur emosional selain intelektual, ada unsur emosional di dalam iman percaya itu. Jadi artinya apa, saudara? Iman percaya itu selain melibatkan kognitif kita, itu melibatkan relasi pribadi. Maka firman itu, saudara, tidak boleh asal menarik. Sering kita bicara, oh bagus khotbahnya, bagus. Temanya sangat menarik. Apa gunanya kalau itu tidak merubah saudara? Tidak ada gunanya, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, jikalau firman hanya appeal kepada intelek, itu tidak mengubah apapun di dalam saudara. Selain itu merubah emosi, menyentuh perasaanmu, maka hidup akan berubah. Itu sebab tidak cukup berhenti di dalam kognitif level. Iman harus ada unsur emosional. Iman sejati bukan hanya pengetahuan saja yang dipelajari dari kejauhan. Diteliti dengan seksama, saudara-saudara. Jikalau seperti ini, maka seorang dosen teologi tidak harus percaya Yesus mati bagi dia. Saudara-saudara mengerti maksud saya? Seorang dosen yang sangat hebat mengajar, bisa mengajar begitu hebatnya, saudara. Bikin semua manusia itu kagum pengetahuannya. Ditanya apapun di dalam kitab suci mengerti. Tetapi saudara, ketika dia ditanya, Bapak percaya Yesuskah mati untukmu? No. Saudara-saudara, iman yang sejati bukan hanya berhenti di level pengetahuan yang dipelajari dari kejauhan, dianalisa dengan seksama, tetapi harus ada aspek emosional. Keterlibatan perasaan secara pribadi. Harus menyadari bahwa Kristus mati bagiku. Bukan hanya Kristus mati. Itu hanya analisa dari jauh. Kristus mati bagiku. Itu baru menyentuh. Menyentuh emosimu terdalam. Kristus mati bagi saya. Orang berdosa ini. Itu sebabnya iman, saudara-saudara, pada level emosional ini menghasilkan satu respon yang penuh kasih kepada Allah. Yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, iman unsur intelek, emosi, ketiga kehendak. Setelah mengerti dan dipengaruhi Injil, maka kita membuat komitmen. Komitmen pribadi kepada Kristus yang telah mati untuk aku. Dan kehendak ini sangat berhubungan dengan percaya. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Kristus, kita mau serahkan hidup kita juga sepenuhnya kepada Dia. Inilah intinya iman. Percaya kepada Kristus. Ini harganya sangat mahal, saudara. Karena apa? Karena kita harus serahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita mau ikut Dia. Pikul salib. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Berarti kita rela meninggalkan semuanya demi mengikut Kristus. Iman berarti ada pengorbanan.
Iman berarti ada pelayanan yang harus kita kerjakan. Ini tahapan iman yang bertumbuh di dalam diri orang percaya. Ada levelnya, tingkatan-tingkatannya, ada pertumbuhannya. Objek iman kita tidak pernah berubah, saudara. Yaitu Kristus Yesus. Dia sama, kemarin sama, hari ini sama, dan selama-lamanya Kristus tetap sama. Tetapi yang berubah, cinta kita kepada Dia itu bisa berubah. Setiap hari kita mempelajari firman-Nya, kasih setianya baru, cinta kasih Tuhan baru, itu yang berubah, saudara-saudara. Pengenalan kita kepada kebaikan Tuhan terus bertumbuh, kedekatan kita kepada Kristus terus bertumbuh. Saudara-saudara, ada orang seperti ini di dalam kitab suci, namanya Musa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 28. Saya bacakan untuk saudara semua. Karena iman, karena percayanya dia itu. Maka Musa setelah dewasa, saudara bayangkan Musa ya, yang sudah dari kecil dibesarkan di Mesir yang begitu mewah. Itu negara teragung zaman itu. Pendidikannya, semuanya saudara-saudara, budayanya, semua tertinggi. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Itu Ibrani. Berarti saudara, bagi Musa, iman artinya dia percaya Tuhan, artinya apa? Menolak segala kehormatan dan kekayaan duniawi. Karena dia sadar dirinya adalah orang kudus yang sudah dipisahkan dari dunia. Meskipun harganya dia harus berkomitmen kepada bangsa yang akan menderita cercaan terus-menerus. Bukan langsung pergi, tidak. Pimpin bangsaku. Susah, saudara-saudara. Menderita cercaan terus-menerus. Dan Musa rela menerima perlakuan buruk bersama mereka. Daripada mengalami kesenangan sementara yang ditawarkan dosa. Kenapa Musa bisa menyerahkan dirinya begitu rupa, saudara-saudara? Karena nilai dari memiliki Kristus. Ibrani menyatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Itu sebabnya dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Karena ia tahu nilai daripada memiliki Kristus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang jauh lebih besar dari segala harta di dunia ini. Bukankah Paulus juga seperti itu, saudara? Semua aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia daripada segalanya. Asal aku punya Kristus, aku punya semua. Kalau aku kehilangan Kristus, aku tidak punya apa-apa. Inilah ciri orang kudus, inilah ciri orang percaya. Kita pegang teguh hanya pada Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan kita rela serahkan diri kita sepenuhnya bagi Kristus sebagai Tuhan kita. Yang kedua, saudara, arti daripada percaya ini adalah berjalan terus di dalam iman. Dengan kata lain, memelihara iman. Ini adalah ketekunan orang-orang kudus. Saudara mengetahuinya. Sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Sekali kita percaya, kita tidak pernah terhilang ke neraka. Ini doktrin yang membawa sukacita yang besar sekali kepada orang percaya. Tetapi doktrin ini tidak boleh membawa kita kebablasan. Pokoknya sekali selamat, pasti selamat. Meskipun hidup sembarangan di dalam dosa. Saudara-saudara, sekali selamat, pasti selamat. Itu memang benar. Doktrin yang diajarkan kitab suci.
Allah pasti memelihara sehingga tidak ada yang dapat mengambil kita dari tangan Allah. Tetapi pemeliharaan Allah itu terjadi bukan tanpa memperhatikan cara hidup kita. Justru karena Tuhan setia menopang kita, maka kita juga harus berjuang untuk hidup suci. Kita harus setia. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Itu sebab di dalam hal ini, saudara, benar untuk mengatakan bahwa seorang Kristen adalah orang yang ditandai oleh iman yang penuh sampai akhir hidupnya. Karena dinyatakan lewat perbuatannya. Kita tahu ada orang-orang yang tadinya Kristen, kenapa tiba-tiba bisa meninggalkan iman? Ada orang-orang yang melayani di gereja begitu giat, berpacaran dengan orang bukan Kristen. Saudara-saudara, kenapa orang-orang yang tadinya Kristen tiba-tiba meninggalkan imannya? Yudas Iskariot seperti itu. Beberapa rekan sekerja Paulus juga begitu, saudara. Demas sudah meninggalkan aku. Dia sudah mencintai dunia ini. Mereka meninggalkan Kristus. Saudara, ada hambatan-hambatan dari hati yang tidak mau firman masuk. Itu kita harus waspada. Orang seperti ini adalah mangsa yang empuk bagi setan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh bertekun di dalam hidupnya, saudara. Saudara, di dalam kasus penabur yang diceritakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu menguji respon hati kita kepada firman. Kita jangan asal percaya, sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Kita harus mengintrospeksi hati kita. Adakah kita itu sudah malas mendengar firman? Adakah kita itu terus-menerus menolak firman? Saudara-saudara, hati yang keras di dalam perumpamaan penabur dari Tuhan itu tidak mau diganggu oleh firman. Dengan cara apapun itu. Itu pengkhotbahnya seperti itu. Saya tidak mau datang. Saudara-saudara, temanya tidak menarik, saya tidak mau datang. Alasan apapun dia pakai. Itu tanah yang keras. Hatinya tidak mau dengar firman lagi. Tanah yang keras itu ditabur, itu benihnya di pinggir jalan, Tuhan bilang. Penabur itu masih nabur loh, saudara. Mereka itu berarti masih ada dengar firman. Tapi mereka tidak pernah mendengar dengan imannya. Mereka menolak terus. Maka tidak ada buah. Perbuatannya tidak ada buah sama sekali. Lalu Tuhan memberikan kita tanah yang berbatu. Orang ini ketika dengar firman, langsung gembira hatinya. Dan bertumbuh sedikit. Tetapi ketika masalah muncul, saudara, langsung kering dan mati. Tuhan, apa macam seperti ini? Saudara-saudara, ini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh bertekun di dalam imannya. Kita harus sadar bahwa orang Kristen hidup di dalam dunia ini. Seperti Paulus gambarkan di dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Berduka cita, tetapi selalu bersuka cita. Saudara, kalau mengerti kalimat Paulus ini saja di dalam 2 Korintus 6 ayat 10, maka saudara akan menjalankan hidup baik-baik di dalam Tuhan. Saudara tidak menipu diri, hidup itu sukacita terus. Berpengharapan, terus bersukacita, menipu dirimu. Tidak, saudara. Paulus bilang berduka cita, tetapi selalu bersukacita. Itu poinnya, saudara. Tetapi kalau kita maunya kemakmuran terus, berarti Injil itu cuma separuh. Itu tanah yang berbatu. Ketika dengar firman, terima dengan senang, lalu datang masalah, dia lari. Karena dia cuma maunya yang enak saja. Ikut Kristus mau, ikut dunia mau. Lalu tanah yang bersemak duri. Tuhan kasih contoh. Itu kekhawatiran hidup menghimpit dia. Tipu daya kekayaan menghimpit dia.
menghimpit firman yang ditabur itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara, tanah yang bersemak duri ini tidak terbatas kepada orang yang banyak uang, atau orang miskin, atau orang intelektual, tetapi kepada semua lapisan masyarakat. Apapun kemampuan kita di dalam masyarakat, kita ada perasaan, saudara-saudara, selalu rumput tetangga lebih jauh. Pikiran saudara gampang sekali beralih kepada dunia, sehingga menghimpit firman di hati itu. Jika kita mengizinkan banyak hal yang melawan Tuhan mengisi hati kita, maka tidak ada ruang lagi untuk Tuhan. Tidak mungkin kita memelihara firman dan berbuah. Kita harus menyadari bahwa Allah sedang bertekun bersama kita, saudara-saudara. Dia memelihara hidup kita. Dia menopang hidup kita. Banyak jaminan penyertaan dari Tuhan di dalam firman-Nya. Orang-orang kudus bisa terjatuh ke dalam dosa yang menyedihkan, tetapi mereka tidak hidup di dalam dosa. Bangun lagi, bangkit lagi, saudara-saudara. Cobaan setan dan dunia dan kerusakan yang masih bisa terus tersisa di dalam daging ini bisa membawa kita kehilangan sukacita. Kita bisa mendukakan Roh Kudus, hidup untuk sesuatu jangka waktu di dalam dosa-dosa itu. Tetapi orang kudus tidak akan dibiarkan tergeletak, saudara-saudara. Itu sebab kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan lagi hidup menjadi sandungan, agar iman percaya kita dalam Kristus itu terbukti hidup di dalam kita. Itulah bukti kita percaya di dalam Kristus. Kita berjalan di dalam iman kita. Kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara, poin yang ketiga, apa yang kita butuhkan sebagai orang Kristen, ini tercantum di dalam ayat kedua dari salam Paulus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jikalau saya merenungkan ayat ini, saudara, apapun pencapaian saya di dalam dunia ini, nothing. Kalau tanpa kasih karunia dan damai sejahtera. Orang bisa banyak uang tapi tidak pernah bisa menikmati uangnya. What for? Karena tidak punya anugerah dan damai sejahtera itu. Anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, Allah kita, menyertai kita. Itu penting sekali. Itu yang kita butuhkan sebagai orang Kristen. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen di Efesus. Ini berarti orang-orang kudus yang percaya ini, yang di dalam Kristus, bagaimanapun juga berada di dalam dunia. Orang kudus yang sudah dipisahkan dari dunia masih di dalam dunia. Di Efesus. Dan mereka diwajibkan, kamu harus hidup bagi Tuhan. Di duniamu itu penuh penyembahan berhala. Sangat materialistik, percabulan, keserakahan. Orang-orang kudus, kamu harus hidup kudus. Dengan cara yang sama, saudara-saudara. Sama juga. Kita harus hidup kudus. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan dunia kita juga tidak berbeda jauh dengan Efesus. Efesus sangat komersil, materialistis. Begitu juga kota-kota di zaman ini. Efesus berdosa, menikmati seks bebas, tahayul. Begitu juga dunia kita. Apa yang dapat membuat orang Kristen tetap setia dan berpegang kepada Tuhan di dalam lingkungan seperti ini? Hanya ada satu jawabannya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Inilah yang Paulus bicara di dalam suratnya ini. Sadarlah orang Kristen bahwa kita tidak sendirian. Di dalam dunia yang penuh kekerasan, kerusakan ini, anugerah dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kalau di dalam kelancaran, jangan lupa anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan akan memampukan kita mendapat damai di hati kita. Sehingga kita stabil dan tidak terpengaruh oleh kekhawatiran. Anugerah yang sejati selalu menuntut tanggung jawab, saudara-saudara.
Kewajiban di dalam hidup Kristen adalah menjaga supaya terus hidup di dalam satu jalan yang benar, yang adil. Di dalam satu rel kerohanian. Daud gagal karena dia terdistraksi oleh dunia ini. Simpson gagal karena dia terdistraksi oleh dunia ini. Daud gagal menjalankan kewajibannya untuk berperang. Harusnya dia pergi perang. Dia tidak mau pergi perang. Suruh Yoab perang. Dia mau tinggal di istana. Tinggal santai di istana. Akhirnya jatuh dengan Batsheba. Kita harus selalu waspada terhadap bahaya kerohanian ini, saudara, yang adalah kesantaian. Ini menyebabkan kita jatuh di dalam pengertian apa, saudara? Rohani kita yang tertidur. Action kita tidak. Rohani kita yang tertidur. Ini seperti gadis itu yang lupa bawa minyak. Kelancaran, kekayaan, kesuksesan selalu berpotensi mengakibatkan rohani kita tidur. Waspadalah saudara-saudara. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani itu tidak penting. Tetapi apa yang kita lihat dengan mata iman kita, anugerah Kristus, damai sejahtera Kristus, itu yang penting. Di saat kita sulit, iman kita melihat kemuliaan Kristus, itu yang penting. Marilah kita selalu berjaga-jaga terhadap kerohanian kita di dalam anugerah Tuhan sendiri. Paulus sendiri pernah berdoa 3 kali kepada Tuhan, tolong angkat aku duri ini Tuhan. Karena ini sangat mengganggu pelayananku. Tuhan tidak kabulkan. Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Tidak ada alasan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Anugerahku cukup bagimu untuk menjalankan kehendakku. Jikalau Tuhan mengizinkan duri tetap di dalam diri saudara, karena Tuhan ingin saudara bersandar kepada Dia. Sadar diri lemah, tidak ada apa-apanya. Kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi Dia terus bekerja membentuk kita. Waktu terus maju saudara-saudara. Hari kemarin sudah tidak bisa diubah. Sekarang saatnya kita mengambil keputusan. Ikut Tuhan. Hari besok kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang sudah merencana bagi kita. Memberi kita yang terbaik. Anugerah, damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita. Marilah kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Yang memberikan kemenangan untuk terus hidup menjalankan kehendak Tuhan. Maka perkataan Paulus berlaku bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.